Dari total 9 ekor itu saya jual dapat duit berapa kemarin? Sekitar 78 sampai 80 sekian juta. Itu dari yang jantan saja. Belum dari betinanya. Betinanya itu ada 49 juta. 49 juta. Jadi tinggal dihitung aja berapa ya seratusan juta lebih lah. Saya Totok Supriyanto, salah satu pelaku usaha peternakan sapi perah di Dusun Jelak, Desa Kalikucang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Untuk saya sendiri di sini selaku pemilik dari usaha peternak sapi perah kecil-kecilan yang ada di salah satunya di Mangkojajar Pasuruan ini, Pak. Kita mulai tahun 2005 akhir ya. Jadi waktu itu kita baru menikah tahun 2005. Kita membeli 1 ekor pedet waktu itu. Jadi mungkin usia 8 sampai 10 bulan betina ya. Kenapa kok membeli pedet betina, kok tidak membeli pedet jantan? Ya karena kalau pedet betina itu harapannya nanti pada suatu ketika kita bisa mendapatkan 2 hasil sekaligus, yaitu hasil dari susunya dan anaknya. Pada waktu kecil bapak saya memang sudah pernah memelihara sapi perah. Ketika saya SMP dan sampai SMA waktu itu, beliau punya beberapa ekor sapi perah dan saya sendiri memang juga senang dengan hewan besar seperti sapi ini, sehingga tidak tahu pada akhirnya saya juga membeli sapi perah karena memang suka aja gitu. Saya kira potensi dari usaha sapi perah ini cukup menjanjikan ya. Artinya kalau kita rasakan situasi-situasi saat ini, utamanya situasi pandemi saat ini, situasi di mana berbagai macam jenis bisnis mengalami proses kemunduran dan ketidakberjalanan dengan baik, ternyata yang kami rasakan saat ini di usaha sapi perah ini sama sekali tidak ada dampak yang signifikan atas adanya pandemi ini. Jadi kita tetap eksis saja. Jadi susunya tetap laku, bahkan makin mahal dan makin banyak dicari orang dengan tingkat kesadaran minum susu akhir-akhir ini yang juga semakin meningkat. Satu hari kita panen 2 kali, pagi dan sore. Nah, selain mendapatkan susu yang bisa kita panen setiap hari, artinya berarti kita sebenarnya mendapatkan cash harian. Ya, kita dapat masukan harian. Jadi ATM-nya bisa kita tarik tunai pagi dan sore. Nah, itu yang pertama. Nah, keuntungan yang kedua kita dapat dari hasil anakannya, dari pedetnya. Jadi dari di mana harapannya adalah setahun sekali dari induk-induk yang kami miliki ini mereka menghasilkan pedet. Jadi 1 tahun 1 pedet, sehingga kita tidak melakukan proses beli sapi dari luar. Jadi kita hanya mengandalkan pedet-pedet dari kandang kita sendiri. Itu yang kedua. Nah, keuntungan yang lain adalah saya juga bisa mempekerjakan beberapa orang tetangga yang mereka membutuhkan pekerjaan, mereka kita libatkan di dalam usaha ternak sapi perah kami. Kalau sapi perah keuntungannya ini dari produksi susunya ya. Jadi kalau seperti di tempat kami ini total induknya ada 25 ekor, sekitar 25 ekor. Kemudian yang produksi saat ini adalah 16 ekor, karena yang lain sedang pada bunting tua dan persiapan beranak. Total populasi kami di kandang ini total 43 ekor. Artinya apa? Artinya beberapa itu numpang hidup, seperti itu, numpang hidup. Jadi setiap 10 hari kita mendapatkan
hasil dari penjualan susu itu cukup untuk kita pakai operasional. Jadi untuk bayar karyawan, untuk beli pakan, untuk bayar listrik dan lain sebagainya itu masih sisa untuk operasional rumah, operasional dapur. Itu kalau dari penjualan susu saja. Nah, sedangkan dari keuntungan yang lain, padahal dalam 1 tahun itu kan kita pasti menghasilkan puluhan pedet. Jadi seperti tahun 2021 ini total kelahiran kami ada 16 ekor kelahiran. 16 ekor kelahiran, 9 ekor jantan, 7 ekor betina. Untuk yang jantan ini kita besarkan sampai usia 3, 4, 5 bulan, kemudian kita jual. Sedangkan yang betina itu kita simpan untuk replacement jangka panjang. Jadi angkanya ya pasti cukup lumayan. Dari total kemarin pengalaman saya, dari total 9 ekor itu saya jual dapat duit berapa kemarin? Sekitar 78 sampai 80 sekian juta. Itu dari yang jantan saja. Belum dari betinanya. Betinanya itu ada 7 ekor. Itu kalau dirupiahkan dibikin aja average 7 juta. 7 kali 7 berarti 49 juta. Ya, 49 juta. Jadi tinggal dihitung aja berapa. Ya 100-an juta lebih lah. Padahal saat ini di kandang kami ini masih ada 9 ekor yang bunting proses menunggu kelahiran. Bagi para peternak sebenarnya untuk perawatan sapi perah ini sama saja dengan sapi-sapi yang lain. Artinya sama saja dengan sapi-sapi jenis yang lain, misalnya simental, limusin dan lain sebagainya. Cuman bedanya kalau di sapi perah ini kan memang sedikit membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Jadi memang tidak sama kalau dibandingkan dengan sapi-sapi breeding, sapi-sapi limusin atau simental atau jenis yang lain, karena memang ada aktivitas-aktivitas yang lebih banyak ketika kita bermain di sapi perah. Misalnya contohnya proses pemerahan pagi, proses pemerahan sore, itu pasti membutuhkan tenaga ekstra. Kebersihan ini juga menjadi salah satu fokus utama dari ternak sapi perah, karena hasil akhir yang kita inginkan adalah susu, yang kita ambil adalah susu, maka prosesnya harus benar dari awal sampai akhir. Misalnya begini, jadi pagi-pagi sekitar jam 4.30 pagi kita sudah mulai aktivitas. Kita sudah mulai masuk kandang, kita bersihkan kandang, kita buang kotorannya, kita cuci sapinya, kita cuci ambingnya, kita bersihkan, semua kita bersihkan dulu, kemudian kalau 50% selesai kita bersihkan, maka ada petugas yang satu yang melakukan proses pemerahan dengan mesin, kemudian yang satu melanjutkan proses pembersihan. Saya sudah tidak melakukan proses pemerahan secara manual. Saya proses pemerahannya sudah menggunakan mesin perah. Jadi kita sudah berapa ya? Sudah 4-5 tahun yang lalu kita sudah pengadaan mesin perah untuk memudahkan proses memerah. Jadi kita perah dari puting langsung divakum masuk ke penampungan, namanya milk can. Jadi ke tabung penampungan. Dari tabung penampungan itu nanti padahal sudah pasti bersih ya. Dari tabung penampungan kita saring lagi dengan saringan khusus masuk ke dalam kaleng-kaleng penampung atau namanya milk can itu. Kemudian baru kalau sudah masuk di kaleng kita siap dikirim ke koperasi atau ke KUD. Nah, begitu siklusnya, sehingga nanti harapannya ya selesai pada saat bersama-sama. Total susunya 200 liter kurang lebih. 200 liter naik turunnya 200, peak performance 250 liter satu hari. Susu yang kami produksi ini sebagian kita olah sebagai olahan produk, sebagian kita kirim ke KUD. KUD ini kalau di tempat kami ini penampung yang menampung susu-susu segar dari para petani peternak sapi perah. Jadi kalau rata-rata peternak di tempat kami ini ya mereka langsung dijual ke koperasi. Jadi tidak diolah secara mandiri. Jadi mereka tergantung, jadi sangat tergantung, mungkin 125% tergantung kepada koperasi yang mereka
secara rutin membeli susu dari para peternak. Beternak sapi perah ini kalau menurut saya secara pribadi itu lebih menguntungkan. Itu kalau menurut saya sebagai peternak sapi perah loh ya. Beda lagi nanti kalau versi dari peternak sapi yang lain. Kenapa demikian? Karena beternak sapi perah itu keuntungannya double. Jadi kita bisa dapat cash harian, kita bisa dapat duit setiap hari, pagi dapat duit, sore dapat duit. Istilah kasarnya seperti itu. Jadi pagi dapat duit, sore dapat duit. Jadi cash-nya harian, cash flow-nya harian. Beternak sapi perah, segarnya sesegar susu segar.